Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Reaction di segmen analisa kasus ini lebih menggemparkan dari kasusnya Taufik Hidayat. Nah, penasaran kan? Di sini nih kabarnya kata Hotman Paris ungkap kasus yang lebih seram daripada yang dialami gadis Bandung yang disekap dan dianiaya karena pelakunya oknum polisi. Ini Hotman Paris dapat kabarnya kemarin dan kita lihat seperti apa kondisi korban. Tapi sebelum ke kondisi korban, dengar dulu penjelasan dari Hotman Paris ya. Tim Hotman 911 memberitahukan ada lagi kasus yang lebih seram dari kasus penyekapan Juvita 3 tahun. Ini lebih seram lagi. Kenapa? Pelakunya oknum polisi. Cewek ini disuruh meracik narkoba, disuruh pakai, dianiaya, kemudian dinikahin siri, kemudian disiram pakai air keras, dan beberapa hari lalu keluar dari rumah sakit karena tidak punya uang untuk bayar rumah sakit. Itu dugaan penyiksaan itu dilakukan sejak tahun 2023. Ternyata banyak ya kasus-kasus seperti ini di kalangan wanita yang dimana kayaknya itu awalnya nggak jauh-jauh dari bucin ya, alias buta cinta. Apalagi ini dia sampai dinikahin siri sama seorang polisi, pelakunya polisi. Makin tercoreng lah, tapi kasus ini apakah akan semudah mengungkap seperti kasus Taufik Hidayat yang mudah ketangkep, lalu pelakunya menyerahkan diri, karena ini si pelakunya ternyata oknum polisi guys, dan itu ya tahu sendiri lah tidak mudah ya kalau di kalangan baju coklat ini. Pasti banyak perlindungan dan lain-lain. Miris, lagi-lagi korbannya seorang perempuan, di mana era zaman sekarang itu ya, kalau bisa sebagai perempuan kita berdoalah sebanyak mungkin minta perlindungan ya dari pelaku-pelaku narsistik dan manipulatif, karena itu rata-rata cowok-cowok yang pria-pria yang nggak habis pikir ya kenapa setega itu terhadap wanita, dimana kan ya pasti dalam kehidupan sehari-hari mereka pun dia ada ibunya, entah dia punya adik perempuannya, entah dia punya saudara perempuannya. Ya tolonglah untuk pria dimanapun tuh sikapnya tolong diperbaiki dan hargai, jaga wanita. Dan kita lihat nih kondisi korbannya, si ini tuh lokasinya di Jawa Tengah ya. Kalau Taufik Hidayat kemarin kan korban YTR-nya di Bandung, Jawa Barat, ini di Jawa Tengah. Dan ini lebih sadis kondisi korbannya. Kita lihat bareng-bareng videonya, kondisinya seperti apa. Oh, raja. Enaknya duduk apa ini? Ya bisa ini sih, ya bisa. Tambah tuh foto. Tambah. Awas. Tapi jangan sebanyak dia kalau Saya di sini apa sana Pak? Di sini. Udah, oke Mas. Beberapa dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Ini aparatnya berarti aparat Ya, jadi singkatnya itu korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal itu dicekoki oleh tersangka
sejenis sabu. Sepanjang itu korban juga dianiaya, disekap, diancam, dan ada pelakuan seks menyimpang, dan kita tidak perlu sebutkan karena itu asusila, ada banyak lah di situ. Dan juga terakhir itu korban dan juga terakhir itu korban dipaksa membuat sabu sendiri dan ada suatu hal disiram oleh. Ngejelasinnya aja agak ngeri-ngeri ya. Ini tuh tim Hotman 911 mendampingi seorang perempuan berinisial M berusia 30 tahun ya. Kita coba bandingin dengan kasus Taufik Hidayat, di mana kalau YTR itu berusia 29 tahun, lalu melaporkan dugaan penyiksaan, penganiayaan, kekerasan seksual, hingga penyekapan yang diduga dilakukan seorang oknum aparat aktif ke Bareskrim Polri. Kemarin ya, korban menjalani pemeriksaan selama sekitar 5 jam sebelum dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk menjalani visum. Kuasa hukum korban dari tim Hotman 911 ini bernama Raden Reza tadi mengatakan laporan tersebut dibuat atas sejumlah dugaan tindakan pidana yang dilakukan terlapor. Menurutnya, korban mengaku mengalami kekerasan sejak 2023, mirip juga dengan YTR yang sekitar 2 tahun lalu, termasuk dugaan dicekoki sabu, dipaksa meracik narkoba, dianiaya, disekap, diancam, hingga mengalami kekerasan seksual. Puncaknya pada September 2025, korban diduga disiram cairan yang diduga air keras hingga mengalami luka bakar serius. Jadi singkatnya itu, korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal itu dicekoki narkotika berjenis sabu-sabu. Pelajaran kedua adalah hati-hati kalau kita berkenalan dengan siapapun, entah kalangan yang punya seragam, punya jabatan, atau bahkan ya pekerjaan karyawan biasa atau apapun dia profesinya, hati-hati. Karena kita tidak tahu dari sisi psikologi seorang pria itu di belakangnya dia punya background apa, trauma apa, hingga mengakibatkan ke lawan jenis tuh kayak tindakan-tindakan yang di luar waras gitulah, pokoknya nggak waras gitu, nggak logika. Jadi singkatnya itu korban dikenalkan dengan oknum ini dan juga dari awal dicekoki narkotika. Aduh, dia kan aparat ya, masa malah memberikan yang dilarang gitu. Reja menyebut korban mengalami luka bakar sekitar 47% di bagian tubuh sebelah kiri dan selama ini tidak berani melapor karena trauma serta intimidasi. Pasti itu juga dia bimbang, galau, dia juga kabarnya tuh sebenarnya istri siri si oknum pelaku anggota Polri ini. Jadi dibawa alam sadarnya si wanita ini yang berdasarkan dia nggak sadar tuh karena termanipulasi, bucin, lebih mengutamakan perasaan ketimbang logikanya, ya udah masuk perangkap deh. Ini yang namanya masuk perangkap buaya itu kayak gini nih. Dan termasuk ancaman penyebaran rekaman CCTV bermuatan asusila. Saat ini korban telah ditempatkan di rumah aman, sementara Reja mengatakan terduga pelaku merupakan anggota Polri yang masih aktif dan telah diamankan. Hingga kini Polri belum memberikan tanggapan terkait laporan tersebut. Semoga aja korban ini dapat perawatan yang maksimal, karena luka bakarnya hampir 47% tadi karena air keras. Ditambah lagi korban juga kan sangat trauma ya, dengan segala tindakan si pelaku ini harusnya dapat hukuman yang setimpal. Pertama dipecat, ya nggak pakai seragam coklat lagi. Terus dihukum penjara, ya kalau bisa berlapis-lapis seperti si Taufik Hidayat. Karena ini juga sama, ini mah katanya tindakannya lebih seram dibanding Yupita ya, walaupun Yupita dia lebih ke wajah gitu ya, tapi tindakannya juga sama, melukai fisik ya. Semoga juga perempuan-perempuan termasuk kita atau siapapun selalu dalam perlindungan ya, dijauhkan dari hal negatif kayak gini. Karena kita perempuan tuh memang harusnya dilindungi, ya dijaga, bukan malah dilawan, mendapatkan tindakan-tindakan yang seperti inilah gitu ya dari lawan jenis. Dimana sebenarnya sebagai pria tuh harusnya lebih menghormati perempuan, wanita, apalagi kan pria aja lahirnya dari wanita, emang lahirnya dari udahlah pokoknya kesal di kasus kalau sudah melakukan kekerasan terhadap wanita ini.
Gimana guys? Coba komen di channel Suara Hati Sang Istri, ikutin update terus di channel ini. Penasaran si pelaku oknum ini tuh kenapa masih diamankan dan tidak dibuat viral seperti Taufik Hidayat ya? Apakah dapat perlindungan atau nggak tahu? Kalau Taufik Hidayat mah jadikan DPO. Kalau ini baru kemarin sih si korbannya melaporkan dan sebenarnya penasaran oknum polisi tuh wajahnya kayak gimana ya? Apakah mirip-mirip dengan Taufik Hidayat? Aduh, pokoknya bikin emosi kalau yang kasus-kasus kayak gini ya. Tapi seru untuk diikutin update-nya di channel Suara Hati Sang Istri. Makasih banyak yang sudah nonton. Bye. Tunggu besok update pelakunya atau kalau perlu kita tuh penasaran sama wajahnya kayak gimana nih. Ya, bye.